Pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumber Terkini Evarina TV bersama saya Siti Isneninor. Pemirsa, Pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2020 mendatang tak lama lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pilkada, kini kita telah terhubung dengan Bapak Christian Silitonga selaku pengamat sosial politik. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik Pak, saat ini Pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2020 mendatang. Bagaimana sudut pandang Bapak tentang tahapan Pilkada di masa pandemi COVID-19 saat ini Pak? Ya, Siti ya. Saya sebutnya pandemi kada. Pandemi yang dilaksanakan dalam situasi, Pilkada yang dilaksanakan dalam situasi pandemi ya. Artinya sebenarnya bagi saya, Pilkada kali ini akan berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Ini kita berpilkada di era pandemi, sehingga sebenarnya konsekuensinya, variannya, strateginya, dan landscape politiknya juga sebenarnya harus berubah. Minimal dengan pendekatan protokol, pendekatan kesehatan, dan seterusnya. Ini yang saya lihat belum banyak berubah karena tahapan pilkada saat ini masih berlangsung seperti yang lalu-lalu. Dan ini bagi saya sebenarnya catatan yang mestinya harus lebih diperhatikan. Tahapan berlangsung tetap dalam konteks yang sangat terbuka. Hitung varian-varian ini, sekedar mengartikulasikan bahwa semua harus online, semua harus pakai masker, semua harus mengikuti protokol gitu. Tapi esensi pilkada yang dilaksanakan dalam situasi pandemi kayaknya kurang diberi bobot. Varian COVID-nya saya lihat sejauh ini belum mendapat tempat yang cukup bagi saya. Jadi pilkada sebelumnya itu sebenarnya bagi saya sudah masa lalu. Kita akan berhadapan dengan pilkada baru. Pilkada baru dalam arti pilkada yang dilaksanakan dalam situasi yang genting melawan pandemi, dan itu akan berubah banyak varian pilkada kita sebenarnya, termasuk strategi kampanye dan sebagainya. Itu sementara. Lalu Pak, sekarang di berbagai media sosial maraknya saling hantam komentar antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Meskipun bakal calon masih belum resmi mendaftar di KPU, bagaimana menurut Bapak tentang hal tersebut Pak? Ya, saya kira sebagai sebuah pesta demokrasi dinamik yang saya coba catat sebenarnya dari aneka dialektika dan debat di dalam sebenarnya berlangsung dalam perspektif konvensional ya pilkada lalu gitu. Ya cenderung membahas soal-soal yang sebenarnya sifatnya personal, menilai karakter calon. Belum banyak percakapan ruang gagasan dan ide yang dipercakapkan. Pertengkaran-pertengkaran konseptual dari setiap calon tidak mendapat. Semuanya masih mencari titik lemah calon dalam perspektif personal calon. Jadi background-nya gitu ya, sukunya, status sosialnya gitu. Tapi gagasan-gagasan calon belum menjadi arena pertarungan ide dan gagasan tadi. Jadi itu yang saya prihatinkan sebenarnya, termasuk varian COVID yang saya katakan di awal tadi. Semestinya dinamika perdebatan tadi harus berlangsung dalam suasana itu. Setiap calon maupun tim harus mampu mengartikulasikan apa gagasan konkret kalau mereka maju sebagai calon, dan kemudian apa gagasan konkret penanganan pandemi ini. Karena ini bersama kita hari ini. Ini pandemi keadaan. Jadi dinamikanya boleh, tapi yang saya sayangkan dinamikanya berlangsung masih dalam kotak-kotak ya personalisasi persoalan begitu. Si Anu nilai calonnya si Anu begini dan sebaliknya gitu. Padahal semestinya gagasannya yang harus dipertaruhkan. Kan mereka sudah punya tagline, sudah punya draft visi misi, mestinya setiap perdebatan-perdebatan tadi berlangsung dalam suasana pertengkaran konseptual itu. Bukan menilai sosok si Anu begini, sosok si Anu begitu, dan ini masih berlangsung sampai hari ini. Jadi catatan saya di situ, perdebatan, perbedaan, yaitu mesti sebagai bagian konsekuensi logis sebuah pesta demokrasi, tapi substansi dan gagasannya yang harus dikemukakan. Bukan sekedar figur calonnya, sekedar status sosial calonnya, bahkan sekedar misalnya bobot dan bebet calonnya. Jadi politik itu harus pertarungan value ya, pertarungan nilai dari konsep tadi. Supaya kita tidak terjebak pada preferensi like or dislike. Suku saya atau tidak, golongan saya atau tidak, agama saya atau tidak. Jadi dinamikanya harus kita transformasikan ke dalam pertengkaran konseptual itu. Ini belum nampak sampai hari ini. Itu sementara mungkin.
Baik Pak, kemudian apakah saling hantam komentar tersebut di media sosial merupakan salah satu pemicu kemenangan para calon Pak? Banyak varian sebenarnya ya, Siti ya, banyak varian. Saya termasuk orang yang tidak begitu meyakini bahwa perdebatan-perdebatan di tingkat permukaan itu akan mampu mengubah hasil akhir. Gitu. Saya lebih melihat sebenarnya keefektivitas, strategi, dan kedalaman para calon memasarkan gagasan dan idenya. Gitu. Itu yang mestinya harus lebih diungkap ke permukaan, bukan sekedar perdebatan kusir antara itu. Karena nobody perfect. Kita kan memilih pemimpin politik, bukan memimpin nabi atau malaikat atau juru selamat. Semua pasti punya titik lemah. Tapi karena pilkada adalah pertarungan politik nilai, pilkada adalah pertarungan gagasan, semestinya semua harus bermain di gagasan itu. Bukan personalnya, karena nggak ada yang sempurna dalam figur politik toh. Nah ini yang mestinya lebih kita elaborasi. Saya berharap para tim pendukung sebenarnya bermain di wilayah ini, bukan di wilayah personal calonnya gitu. Sudah terlalu lama kita terjebak dengan pendekatan-pendekatan personal terhadap persoalan-persoalan dinamika politik ya. Sudah selalu lama pilkada sebagai sebuah pesta politik dan demokrasi kehilangan esensinya gitu. Orang sibuk memperdebatkan sosok, figur gitu, bukan gagasannya. Semestinya itu yang harus kita lebih kembangkan hari ini. Apalagi di era pandemi, salah satu varian yang mesti harus terus-menerus dipercakapkan bagi saya adalah setiap calon harus wajib membincangkan bagaimana penanganan mereka mengatasi pandemi. Karena saya menghitung bahwa persoalan pandemi masih akan menyertai kita selama ini. Ini pandemi kada, bukan pilkada dalam konteks sebelumnya dan biasanya. Itu semua tinggal masa lalu. Kita berhadapan dengan tidak hanya pertarungan pilihan-pilihan warga, tapi juga pertarungan mengatasi pandemi. Itu persoalan kita hari ini. Baik Pak, bagaimana Bapak menanggapi fenomena untuk mereka yang mencalonkan menjadi dermawan dadakan? Apakah hal itu merupakan cikal bakal untuk memungkinkan memenangkan pilkada dan menarik perhatian pemilihnya Pak? Ya Siti, ini yang saya bilang tadi, ketika sebuah pesta demokrasi, sebuah pertarungan ide dan gagasan tidak mendapatkan tempat, maka yang terjadi adalah politik-politik banalitas gitu. Maksud saya begini, politik-politik dangkal yang kemudian mengalami sindrom-sindrom mesianisme, juru selamat, ratu adil begitu. Sehingga program juga program-program karitatif. Sekedar bantu-bantu, sekedar menjadi dermawan dadakan, sekedar menjadi orang yang menjadi saluran berkat buat yang lain. Itu terjadi sebenarnya sebagai sebuah konsekuensi karena pertarungan politiknya kehilangan ide dan gagasannya. Orang nggak bicara dan bertengkar soal gagasannya. Akhirnya orang akan bicara soal sosoknya, soal kebaikan hatinya, soal kemurahan hatinya ke orang lain. Dan semua dikemas dalam bentuk yang paling dangkal. Ini bagian yang saya maksud, yang saya kritisi, bahwa politik-politik karitatif seperti itu akan terjadi ketika perdebatan dan dinamik pilkadanya berlangsung dalam suasana yang sangat tuna gagasan dan tuna ide begitu. Ya orang kita bicara soal si Anu baik gitu, jadi dermawan dadakan gitu dalam sehari, jadi juru selamat dadakan dalam sehari. Padahal yang mau dengar warga sebenarnya bagi saya bukan kebaikan hatinya, itu perlu yes, tapi apa gagasannya sebenarnya? Apa konsepnya kalau memimpin? Itu yang perlu disampaikan ke warga, bila perlu dipertengkarkan menjadi diskursus masyarakat, itu yang utama gitu. Kebaikan-kebaikan baik tadi tetap kita hargai, tapi bukan yang utama. Tapi ketika politik kehilangan ruang perdebatan dan pertengkaran konseptual tadi, maka dosa heran yang terjadi ya politik karitatif seperti itu. Dermawan dadakan, saluran berkat dadakan gitu. Ya pencitraan, nggak lebih. Itu bagi saya gitu. Itu kritik saya terhadap calon supaya ke depan itu lebih diperdalam ya, dilakukan kedalaman gitu. Itu yang hilang. Jadi saya nggak terkejut ketika semua mainkan gaya dan style politik yang sama menjadi dermawan dadakan, karena mereka nggak punya kedalaman terhadap konsep dan gagasan. Kalau ada pun disebut seputar gagasan, itu cuma jargon-jargon politik yang cenderung agak sedikit kering dan dangkal. Tak menjelaskan banyak soal. Misalnya begini, maaf. Saya contohkan begini. Sorry. Orang bicara misalnya sejahtera begitu. Orang lupakan, Siti, bahwa sejahtera itu tanpa visi misi itu amanah konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap pemimpin mensejahterakan warganya, misalnya nih ya, sebagai satu contoh. Sehingga kalaupun Anda calon ngebet pakai itu, bilang aja tagline Anda itu menegakkan konstitusi gitu. Karena isu sejarah itu kan absurd gitu, dan alat ukurnya susah. Jadi itu isu-isu aman, isu-isu yang sebenarnya tak bisa diukur, dan seringkali dimainkan. Maka dalam banyak kasus, hampir semua kandidat calon memakai diksi ini, sejahtera, karena sejatinya
Itu nggak bisa kita ukur. Nah, saya menantang mereka untuk melakukan isu-isu yang lebih konkret. Misalnya mau main di kota atau di kabupaten misalnya, ya berikan isu-isu atau konsep strategi yang bisa diukur oleh warga. Dan kita bisa tahu apakah itu tercapai 5 tahun ketika beliau diberi amanah memimpin. Kita harus lebih berani bermain di wilayah itu. Bukan di isu-isu aman, absurd, dan sebenarnya nggak bisa diukur. Kira-kira begitu pandangan saya dan kepercayaan saya sejauh ini. Belum ada yang bermain di isu konkret, termasuk ya, saya harus ulangi lagi, varian soal COVID itu. Setiap calon harus berani bilang, kalau mereka terpilih, apa langkah konkret, program konkret, gagasan konkret, salah satunya, karena itu menjadi persoalan bersama hari ini, apa penanganan konkret mereka terhadap pandemi keadaan COVID-19. Itu bagian yang harus dihitung, dan saya merasa sebenarnya isu atau varian COVID itu harus menjadi salah satu isu wajib dalam perdebatan-perdebatan calon nanti. Saya juga kasih masukan ke KPU kemarin, itu harus bagian dari penjelasan visi misi bagi saya, supaya pilkada yang kita lakukan di pandemi ini tidak berjarak dengan realitas objektif di lapangan. Gitu. Jadi nggak bisa kita berpolitik sendiri, berektabilitas sendiri, tapi kita abai pada realitas objektif suasana kita hari ini, yaitu berhadapan dengan pandemi. Gitu. Ini poin yang ditunggu sebenarnya sampai hari ini di banyak daerah, khususnya di daerah kita, Siantar maupun Simalungun, belum kelihatan sekali itu situ. Orang masih asik bicara si anu, marga anu, agama anu, status sosial anu, programnya anu, dan ya paling jauh menjadi dermawan dadakan tuh misalnya. Kira-kira begitu, Siti. Baik Pak, lalu untuk fenomena calon tunggal di Pilkada serentak Kota Pematang Siantar, seperti apa Bapak menanggapinya Pak? Ya, ini yang paling menarik bagi saya. Secara teknis itu demokratis. Dalam konsep, karena memang itu masih diatur dalam undang-undang pilkada kita dan masih dibolehkan. Jadi secara teknis itu demokratis, walaupun dalam batasnya yang paling minimal. Tapi secara etis bagi saya itu kemunduran demokrasi. Etis dalam konteks perkembangan dan demokrasi. Ada stagnasi demokrasi di sini. Contohnya begini, salah satu esensi demokrasi adalah mensyaratkan adanya perbedaan dan alternatif pilihan di warga. Itu demokrasi. Jadi ketika Anda nggak punya alternatif pilihan lain, Anda nggak punya opsi-opsi pilihan lain, karena Anda disajikan dengan pilihan monolistik, esensi demokrasinya kan hilang. Oke, secara teknis karena regulasi membolehkan, itu ya boleh saja. Tapi bagi saya itu standar paling minimal. Tapi secara substansial dan esensial, calon tunggal itu kan sebenarnya mematikan perbedaan. Dengan segala hormat terhadap calon yang ada, saya mau katakan sebenarnya saya berharap itu tidak terjadi di daerah ini. Karena itu melanggar prinsip-prinsip esensi demokrasi. Ketika Anda punya pilihan, ketika Anda boleh berbeda dengan yang lain, itu esensi demokrasi. Ketika Anda disajikan menu monolistik, menu tunggal, kemudian nggak punya pilihan lain, suka atau tidak lakukan itu, esensi demokrasinya hilang di sana. Gitu. Jadi saya nggak bermaksud mengatakan dalam konteks Siantar misalnya, apakah itu kemudian kesalahan atau tidak. Tapi bagi saya, dari awal, kandungan regulasi demokrasi kita juga tidak menghitung itu secara visioner. Gitu. Jadi, secara teknis dia diakomodasi, tetap sah dalam proses demokratis. Tapi secara etis, itu melanggar prinsip demokrasi, menurut hemat saya. Gitu. Ketika Anda nggak punya pilihan, apa yang mau Anda pilih? Itu kan sebenarnya tidak demokratis. Gitu. Jadi, ini menjadi pelajaran supaya dalam revisi undang-undang pemilu ke depan, saya kira ini harus diseriusi oleh para parpol. Karena apa? Ada gejala terjadi sekarang di banyak daerah ya, yang kita ikuti, yang coba saya maksud gitu. Hampir ini menjadi gejala umum nih. Ada 31 calon tunggal sekarang di 270 pilkada serentak, kemungkinan besar begitu. Ini kan gejala baru yang coba dimainkan untuk lebih, tanda kutip, mengintervensi demokratis gitu. Dengan jalan regulasi itu sendiri gitu. Jadi demokrasi dipersempit dengan cara-cara demokratis pula melalui regulasi. Karena calon tunggal dibolehkan dalam regulasi kita. Kemudian itu dimainkan dalam turunannya. Gitu. Walaupun dia melanggar prinsip itu begitu. Maaf kalau saya bilang sebenarnya bahasa yang paling sederhana begini kira-kira. Fenomena calon tunggal itu kan boleh dibilang sebenarnya kira-kira begini. Itu pilkada langsung, tapi dengan cita rasa DPRD atau parpol. Kalau semua sudah diborong sama parpol, itu kan sejatinya udah pilkada oleh DPRD itu, dalam kurung parpol ya. Yang berpilkada itu parpol. Tapi supaya dia mendapat legitimasi politik, kemudian meminjam tangan warga yang tidak punya pilihan tadi,
supaya seolah-olah demokratis pilkada langsung. Jadi ada upaya pembajakan demokrasi dengan cara-cara yang demokrasi pula. Jadi yang kita sebut calon tunggal itu identik dengan pilkada langsung, tapi cita rasanya pilkada parpol atau pilkada DPRD. Saya berharap situasi itu nggak terjadi ya. Jadi bagi saya sekali lagi, secara teknis itu demokratis, walaupun dalam bentuk yang paling minimal. Tapi secara etis dan semangat demokrasi itu tidak demokratis. Ini menjadi perhatian bagi saya masukan ke depan supaya regulasi tadi lebih cermat dan lebih akurat memahami ini. Dan modus ini saya lihat sudah banyak dipakai daerah lain. Bayangkan ada 31. Jadi nggak ada permainan dan dinamika demokrasi dalam perspektif itu. Jadi bagi saya, apalagi kemudian dalam pasal-pasal berikut kan diberikan tuh syaratnya. Itu pasal-pasal bagi saya dalam tanda kutip itu agak sedikit memanipulasi logika dan alat politik itu. Karena suara sah dihitung, hasil pemilu dihitung dengan 0,5% tambah 1 suara sah. Artinya ya 10 orang yang memilih itu sah. Pasal itu nggak perlu sebenarnya, lantik aja langsung kan. Karena toh sebenarnya pemungutan suara hanya menjadi semacam legitimasi formal saja gitu. Secara esensial beliau sudah semestinya dilantik aja. Karena sudah mendapat dukungan dari semesta parpol yang ada di daerah itu. Jadi nggak usah bertele-tele demokrasinya gitu. Jadi ini sekaligus kritik saya supaya ke depan ini dipantau gitu. Itu mungkin Siti. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan waktunya dan selamat beraktivitas kembali Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore ya Siti ya. Selamat sore Pak. Baik pemirsa, demikianlah Sumber Terkini. Saya Siti Isneninur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.